Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Suatu malam di sebuah rumah keluarga Daniel, nampak Daniel baru pulang dari bekerja. Ia pun lantas menuangkan segelas minuman asoy untuk ia nikmati sejenak. Namun sebelum Daniel meminumnya, ia nampak cukup terkejut dikarenakan adik istrinya yang bernama Liz sudah berada di rumahnya. Terlihat sangat jelas Daniel sangat tidak menyukai Liz ada di rumahnya. Daniel pun lantas mengajak istrinya yang bernama Jessica menuju ke ruangan lain untuk berbicara. Di sini Daniel mengatakan bahwa ia tidak suka dengan Liz dikarenakan dulu saat Liz tinggal bersama mereka, Liz yang sangat gemar mengkonsumsi narkocoy selalu saja membuat masalah. Jessica pun mengatakan bahwa Liz hanya akan tinggal sementara saja di rumah tersebut. Mendengar hal itu, Daniel pun mengatakan, "Oke lah kalau begitu." Di luar rumah, nampak ada 4 orang pria bertopeng sedang mengawasi rumah Daniel. Di dalam rumah, Jessica langsung mengajak Liz menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan Daniel melakukan video call dengan bosnya yang sepertinya mulai mencurigai Daniel telah melakukan pengkhianatan terhadap perusahaan. Daniel pun lantas mencoba untuk memberikan penjelasan kepada bosnya tersebut bahwa ia sama sekali tidak berkhianat. Namun bos Daniel tetap tidak mempercayainya. Di luar rumah, terlihat salah satu dari pria bertopeng mulai memasang sebuah alat yang mampu mematikan jaringan ponsel dan internet sekaligus. Saat Daniel masih berusaha menjelaskan tentang loyalitasnya kepada bosnya, tiba-tiba video call ia dan bosnya terputus. Di dalam kamar, nampak Jessica masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Sebelum mandi, Jessica terlebih dahulu memutar sebuah musik, lalu mulai berendam santuy sambil minum minuman asoy. Sedangkan Liz terlihat mulai rebahan santuy di atas kasur. Tidak selang berapa lama, Daniel masuk ke kamar dan langsung bertanya apakah Liz mendapatkan sinyal. Liz pun menjawab bahwa ia tidak mendapatkan sinyal. Daniel pun mulai memanggil Jessica. Namun Jessica yang tidak ingin santuinya diganggu, ia pun hanya mengabaikan Daniel begitu saja. Alhasil Daniel pun langsung keluar dari kamar tersebut. Singkat cerita, Daniel pun mulai bermain biliar sendirian untuk menghilangkan kekesalannya karena tidak dapat sinyal. Dan tanpa disadari oleh Daniel, terlihat para pria bertopeng telah berhasil masuk ke rumahnya. Alhasil, Daniel pun langsung ditangkap dan diikat di meja biliar. Liz yang sedang berusaha mencari sinyal, melihat salah satu pria bertopeng yang bernama Nixon sedang mengkonsumsi narkocoy. Liz pun lantas berusaha untuk memberitahu Jessica. Namun karena Liz mendengar ada langkah kaki menuju ke kamar, alhasil ia pun langsung segera bersembunyi di bawah ranjang. Dan terlihat 3 pria bertopeng masuk ke dalam kamar. Pria bertopeng yang mendengar suara musik dari dalam kamar mandi meyakini bahwa target kedua mereka ada di dalam kamar mandi tersebut. Tidak selang berapa lama, Nixon muncul lalu bertanya, "Ada apa guys?" Salah satu pria bertopeng yang memegang jam mengatakan agar mereka semua mulai membuka topeng. "Oke, mari kita berkenalan dengan para pria ini. Yang ini bernama Essen, ini Kennedy, dan yang ini bernama Truman." Setelah itu, Essen mengatakan bahwa kali ini ialah yang akan menghabisi target kedua. Sedangkan yang lain silahkan untuk menunggu di bawah. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun lantas mulai turun ke lantai bawah. Essen pun mulai menunggu dengan sabar sampai target keduanya keluar dari dalam kamar mandi.
Di lantai bawah, terlihat Truman dan Kennedy mulai bercerita tentang misi mereka masing-masing sebelum melaksanakan misi yang sekarang ini. Jadi guys, ternyata para pria bertopeng ini merupakan psikopat bayaran yang telah puluhan kali melakukan aksinya. Dan setiap misi, mereka mendapatkan tim yang berbeda-beda. Bahkan mereka berempat ini ternyata tidak saling mengenal satu sama lain dan mulai berkenalan sesaat sebelum mereka mendatangi rumah Daniel. Di meja biliar, nampak Nixon yang akan menyodok telur cacing Daniel langsung dihentikan oleh Truman. Truman mengatakan bahwa setiap tindakan harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Setelah itu, Truman lantas mendatangi Essen. Di sini, Truman mulai bertanya pada Essen mengenai misi Essen sebelumnya. Essen pun lantas menceritakan misinya yang telah menghabisi para mahasiswa di sebuah kontrakan. Sedangkan Nixon yang sadar bahwa narkocoynya telah habis, memutuskan untuk keluar rumah dan menyalakan kembali sinyal di rumah tersebut. Ia pun mulai menghubungi penjual narkocoy untuk segera mengantar narkocoy ke alamat rumah Daniel. Di kamar, Liz yang akhirnya mendapatkan sinyal mulai mengirim pesan singkat pada Jessica untuk tidak keluar dari kamar mandi. Nixon yang telah selesai memesan narkocoy langsung segera mematikan kembali wifi di rumah Daniel. Tidak selang berapa lama, Truman dan Essen yang mendengar Jessica telah selesai mandi mulai bersiap-siap. Di kamar mandi, Jessica yang melihat ada pesan dari Liz terlihat mulai ketakutan. Ia pun lantas melihat ke arah jendela. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat Kennedy sedang santuy bermain ayunan. Lalu kita diperlihatkan ke beberapa jam yang lalu. Terlihat para psikopat bayaran ini diberikan misi oleh sang bos melalui sebuah tab. Di sini si bos mengatakan bahwa mereka semua tidak diperkenankan membawa alat komunikasi apapun saat melaksanakan misi. Dan siapa saja yang membangkang, maka mereka harus segera menghabisi orang tersebut. Pak Bos pun menambahkan bahwa di tim mereka kali ini ada seorang anggota yang baru pertama kali melakukannya, yaitu Nixon. Dan misi mereka malam ini hanya harus menghabisi sepasang suami istri saja. Lalu kita diperlihatkan Nixon yang sedang menghabisi Daniel di meja biliar. Kennedy yang melihat hal itu langsung menyuruh Nixon untuk menuju ke lantai atas menemui yang lain. Di sini, Kennedy melihat di saku Nixon ternyata ada sebuah ponsel. Sesampainya Nixon dan Kennedy di kamar, Kennedy lantas mengajak Truman dan Essen untuk turun ke bawah. Sedangkan Nixon harus tetap menjaga di kamar sampai Jessica keluar. Sesampainya di lantai dasar, mereka bertiga pun mulai menyusun rencana untuk seolah-olah mereka telah pergi dari rumah tersebut agar Jessica keluar dari kamar mandi. Di sini Kennedy mengatakan bahwa mereka harus menghabisi Nixon dikarenakan Nixon telah membawa ponsel dalam misi ini. Tidak selang berapa lama, terdengar pintu diketuk. Truman pun lantas membukakan pintu dan terlihat seorang penjual narkocoy bernama Isaac bertanya tentang keberadaan Nixon. Truman pun lantas mengatakan bahwa Nixon sudah tidur dan meminta agar Isaac datang kembali besok siang. Truman pun langsung menutup pintu, sedangkan Isaac masih berusaha mencari sinyal agar bisa menghubungi Nixon. Isaac yang masih penasaran dengan Truman lantas masuk ke rumah tanpa izin. Alhasil ia pun langsung diserang Truman dan Essen sampai tewas. Sedangkan di kamar, nampak Kennedy mendekati Nixon. Dan saat Nixon lengah, ia pun langsung menyerang Nixon sampai pingsan. Terlihat sebelum pingsan, Nixon sempat melihat Liz yang sedang bersembunyi di balik ranjang. Tidak selang berapa lama, Truman dan Essen pun datang. Kennedy lantas mengatakan bahwa misi mereka telah selesai, lalu menyuruh Truman membantunya membawa Nixon ke lantai bawah. Sedangkan Essen tetap berada di kamar tersebut. Jadi guys, hal ini Kennedy lakukan agar Jessica yang merasa mereka telah pergi mau segera keluar dari kamar mandi. Sesampainya di lantai dasar, Truman langsung mengikat Nixon. Sedangkan Kennedy langsung membuka pintu lalu menutupnya lagi agar bisa membuat Jessica semakin yakin bahwa mereka semua telah meninggalkan rumah tersebut. Jessica pun dengan perlahan mulai bersiap untuk keluar dari kamar mandi. Sedangkan Nixon yang telah sadar mencoba memberitahu Kennedy dan Truman bahwa ada seseorang yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun Truman yang tidak percaya langsung menutup mulut Nixon. Di kamar nampak Jessica keluar dari kamar mandi dan langsung diserang oleh Essen. Sedangkan Liz yang melihat hal itu langsung berusaha berlari meminta bantuan. Namun sial, Liz yang melihat Truman dan Kennedy menuju ke kamar langsung bersembunyi. Truman dan Kennedy yang baru masuk kamar langsung memeriksa di bawah ranjang, namun kosong. Setelah Jessica tewas, Truman, Kennedy, dan Essen yang curiga dengan lemari di kamar tersebut langsung membukanya.
Dan benar saja, ternyata list ada di dalam lemari tersebut. Namun, mereka yang melihat bahwa waktu beraksi telah habis, memutuskan untuk membiarkan list dan segera keluar dari rumah itu. Sesampainya di luar, mereka bertiga bertemu dengan John sang pembersih misi. Di sini mereka bertiga melaporkan bahwa masih ada satu orang di dalam rumah yang masih hidup karena waktu telah habis. Lagi pula orang tersebut tidak masuk ke dalam daftar. Lalu mereka pun menambahkan bahwa ada satu teman yang melanggar peraturan. Jadi terpaksa mereka mengikatnya di dalam rumah. Mendengar hal itu, John mengatakan bahwa salah satu anak kandung dari Pak Bos ikut dalam misi dan ia termasuk orang baru. Namun John tidak tahu di tim manakah anak Pak Bos tersebut bergabung. Dikarenakan ada 5 tim yang sedang melaksanakan misi malam ini dan masing-masing tim ada satu orang anak baru. Setelah itu, John pun langsung masuk ke rumah. Di dalam rumah, saat John akan bersih-bersih, ia terkejut melihat Liz yang sedang ketakutan. John pun lantas berusaha menenangkan Liz dengan mengatakan bahwa ia merupakan tukang gas yang diundang oleh Daniel. Liz yang mulai percaya dengan John, lantas dihampiri John dan langsung diserang sampai tewas. Dan kisah pun akhirnya selesai. Jadi guys, kesimpulan dari kisah kali ini adalah si Daniel ini kan dicurigai bosnya telah berkhianat. Maka dari itu, bos Daniel sepertinya membayar bos para psikopat untuk menghabisi Daniel dan istrinya. Namun mereka tidak tahu kalau ternyata ada list di rumah Daniel. Jadi para psikopat bayaran tersebut hanya fokus pada 2 orang di rumah tersebut. Kerennya, saking profesionalnya, para psikopat bayaran ini menyelesaikan misinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, kalau waktunya telah habis dan target telah tewas, ada atau tidak adanya orang lain yang masih hidup di rumah itu, mereka tetap akan menghentikan misi dan segera pergi dari tempat tersebut. Oke, paham ya guys? Oke guys, thanks for watching this video. Jangan lupa komen di kolom komentar dan jangan lupa juga dikasih like-nya dan share, oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Setiap langkah hidupmu bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini. Karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini bersama kita akan dapat bahagia selamanya, seutuhnya kau dan aku untuk selamanya. Percayalah
Tuhan yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Bersama kita akan dapat